Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas TI 4706. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar sistem produksi dan otomasi. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan nama saya Haifaina Vivi, dan rekan saya bernama Muhammad Najan Alian Dayat, dan rekan kedua saya bernama Misela Oktaviani Marpaung. Oke, jadi adapun proses yang kami buat adalah sistem penyimpanan kopi instan cold brew yang bekerja secara otomatis menggunakan PLC. Pada kondisi awal, gudang dalam keadaan kosong, konter bernilai 0, dan lampu hijau menyala sebagai tanda sistem siap digunakan. Ketika produk masuk dan terdeteksi oleh sensor pintu masuk, pintu gudang terbuka sehingga produk dapat masuk. Setelah beberapa detik, pintu menutup kembali dan konter bertambah untuk menghitung jumlah produk di dalam gudang. Selama gudang belum penuh, lampu kuning menyala menandakan gudang terisi. Jika jumlah produk telah mencapai kapasitas maksimum, lampu merah menyala dan pintu masuk terkunci. Saat produk keluar dan terdeteksi oleh sensor pintu keluar masuk, pintu keluar terbuka dan konter berkurang. Ketika semua produk telah keluar dan gudang kembali kosong, lampu hijau menyala kembali dan sistem siap untuk digunakan pada proses berikutnya. Urutan proses dimulai ketika sistem diaktifkan dan warehouse berada dalam kondisi kosong, ditandai dengan konter bernilai 0 dan lampu hijau menyala. Saat produk kopi instan cold brew masuk ke area warehouse, produk terdeteksi oleh sensor pintu masuk sehingga pintu masuk terbuka dan produk dapat masuk setelah produk masuk. Timer aktif untuk memberikan jeda waktu, kemudian pintu masuk menutup secara otomatis dan konter bertambah untuk menghitung jumlah produk yang tersimpan. Selama jumlah produk belum mencapai kapasitas maksimum, lampu kuning menyala sebagai tanda warehouse terisi. Ketika jumlah kapasitas maksimum, lampu kuning menyala sebagai tanda warehouse terisi. Ketika jumlah produk telah mencapai kapasitas maksimum, lampu merah menyala dan pintu masuk terkunci sehingga tidak ada produk tambahan yang dapat masuk. Saat produk keluar dari warehouse dan terdeteksi oleh sensor pintu keluar terbuka dan konter berkurang sesuai jumlah produk yang keluar. Jika seluruh produk telah keluar dan konter kembali bernilai 0, lampu hijau menyala kembali menandakan warehouse kosong dan sistem siap untuk siklus penyimpanan berikutnya. Seperti inilah tampilan urutan proses jika digambarkan melalui flowchart. Selanjutnya adalah pengalamatan input dan output. Terdapat 3 input yaitu IP0, IP1, IP2 yang IP0 itu sensor pembuka pintu masuk penyimpanan, IP1 merupakan sensor pembuka pintu keluar penyimpanan, dan IP2 merupakan tombol start dan stop. Sedangkan output terdapat 5. Yang pertama itu ada OP0 yang menandakan lampu indikator penyimpanan penuh, OP1 lampu indikator penyimpanan terisi, OP2 merupakan lampu indikator penyimpanan kosong, OP3 merupakan pintu masuk penyimpanan, dan OP4 pintu keluar penyimpanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini selanjutnya akan membahas terkait tentang rang-rang yang dipakai untuk mensimulasikan lazim tersebut. Jadi pada rang hal itu sistem dikendalikan oleh tombol start dan stop yaitu IP2. Nah, ketika IP2 tidak aktif, sistem dapat berjalan. Jika sensor pintu masuk IP0 mendeteksi produk dan warehouse belum penuh, maka pintu masuk OP3 akan terbuka. Namun jika tombol stop ditekan, seluruh sistem akan berhenti. Kemudian ada rang satu yang mana pada rang satu ini ketika IP0 aktif, timer T1 akan mulai menghitung waktu selama 2 detik. Setelah waktu tercapai, pintu masuk OP3 akan tertutup secara otomatis untuk memastikan produk masuk satu persatu. Kemudian pada rang 2 itu berfungsi untuk proses keluarnya produk. Saat sensor pintu keluar IP1 aktif, pintu keluar OP4 akan terbuka agar produk dapat keluar dari warehouse itu sendiri. Kemudian pada rang 3, timer T2 akan aktif selama 2 detik setelah IP1 mendeteksi produk. Setelah timer selesai, pintu keluar OP4 akan tertutup secara otomatis. Kemudian pada rang 4 itu digunakan untuk menghitung jumlah produk yang masuk ke warehouse. Setiap kali timer T1 selesai, counter C1 up akan bertambah 1 hingga mencapai kapasitas maksimum yaitu 6 produk. Kemudian pada rang 6, counter C1 down akan mengurangi jumlah produk di dalam warehouse setiap kali timer T2 selesai yang menandakan bahwa produk itu sudah keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini terdapat rang 6 dan 7, di mana rang 6 dan 7 ini berfungsi untuk melakukan reset pada timer T2 dan T1. Lalu untuk pada rang 8,
Rang 8 ini berfungsi ketika counter mencapai nilai maksimum yaitu 6, maka lampu merah OP0 akan menyala. Kondisi menandakan bahwa warehouse penuh dan pintu masuk tidak dapat dibuka lagi. Lalu di sini terdapat rang 9, di mana rang 9 ini berfungsi sebagai indikator warehouse terisi. Selama jumlah produk berada di antara 1 dan 5, maka lampu kuning OP1 akan menyala. Lalu terdapat rang yang terakhir, di mana rang 10 ini berfungsi sebagai indikator warehouse kosong. Ketika counter menunjukkan nilai 0, maka lampu hijau OP2 akan menyala. Lalu di sini terdapat simulasi di mana ketika kita mengklik produk ke kiri, maka OP0, IP0 akan terbuka dan OP3 sebagai pintu masuk akan terbuka. Lalu di sini untuk count-nya ini dia akan bertambah sesuai dengan produk yang masuk. Nah, ketika produk ini masuk dan masih ada space di warehouse, maka lampu kuning atau OP1 akan terus menyala sampai dia terisi 5 produk. Dan jika sudah terisi 6 produk, maka lampu OP1 akan mati dan OP0 akan menyala, menandakan bahwa warehouse tersebut penuh. Namun jika kita keluarkan produk di IP1, maka lampu OP1 akan menyala lagi, menandakan bahwa masih bisa terisi produk lagi. Nah, ketika kita mengeluarkan semua produk, eh, nah ketika warehouse kosong, maka lampu hijau atau P2 akan menyala sebagai penanda bahwa warehouse kosong. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.